Baik, kita lanjut saja. Tadi Pak Wawan sudah mengatakan bahwa kita akan membahas mengenai tindak lanjut proses penyederhanaan birokrasi. Tadi disampaikan bahwa dengan pertimbangan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik ya. Nah, oleh karena itu nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Bapak Abbas Sudarja selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Pak Abbas, bagaimana Pak? Sudah siap? Kalau sudah siap, kami persilakan untuk memberikan paparan kepada teman-teman dan kami. Silakan Pak Abbas. Baik, terima kasih Mbak Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala BKPSDM, kemudian Mas Wawan ya, dan juga rekan-rekan para Kasubag Kepegawaian serta hadirin. Alhamdulillah mungkin pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka walaupun via Zoom ya. Nah, dalam kesempatan ini mungkin kami diminta untuk menyampaikan kilasan terkait dengan bagaimana penyetaraan berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi tersebut dan juga tindak lanjutnya seperti apa. Baik, sebelum saya mengupas secara lebih detail terkait dengan progres daripada penyederhanaan birokrasi ini, tadi sudah disampaikan sebetulnya oleh Mas Wawan bahwa kebijakan penyederhanaan birokrasi ini awalnya adalah pada saat Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pertamanya saat dilantik pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019. Nah, dalam cuplikan daripada pidato tersebut, salah satunya disinggung berkaitan dengan masalah penyederhanaan eselonisasi awalnya. Bahwa kalau diantaranya bahwa eselonisasi di kita ini terlalu panjang. Dari mulai eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4. Nah, ini menjadi dampaknya terhadap penyederhanaan birokrasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, Pak Presiden waktu itu berharap bahwa di dalam pemerintahan ini cukup hanya 2 level aja, yaitu yang lainnya berarti diarahkan untuk ke jabatan fungsional, yang mana jabatan fungsional ini dianggap berkaitan dengan keahlian dan juga menghargai kompetensi ya. Nah, ini dari dasar ini mungkin selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kementerian Pan-RB. Nah, dalam hal ini Kementerian Pan-RB juga menyampaikan beberapa surat edaran baik ke tingkat kementerian maupun ke pemerintah daerah. Nah, berkaitan dengan di pemerintah daerah itu sendiri, bahwa ada beberapa tahapan ya yang harus dilakukan dalam hal ini berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi. Pertama berarti tahapan berkaitan dengan penyederhanaan struktur organisasi, kemudian juga penyetaraan terhadap jabatan dan juga penyederhanaan berkaitan dengan mekanisme kerja. Nah, oleh karena itu juga mungkin kami juga nanti akan sampaikan bahwa progres yang telah kita lakukan di pemerintah Kabupaten Karawang berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi ini, ada beberapa hal berkaitan dengan progres daripada penyederhanaan tersebut. Nah, ini juga mungkin kalau saya cerita bahwa memang tadi sudah disampaikan bahwa penyederhanaan birokrasi ini cukup panjang ceritanya. Karena awalnya mungkin mulai muncul pasca pidato Bapak Presiden itu pada tahun 2019 ya. Nah, ini juga dalam hal ini ada beberapa kriteria ya waktu itu. Di antaranya mungkin kriteria berkaitan dengan
mana saja yang akan dilakukan untuk penyetaraan jabatan. Nah, pada waktu itu ada kurang lebih 4 kriteria ya. Namun kemudian juga mungkin ada perubahan-perubahan. Nah, pada prinsipnya bahwa yang tadi saya sampaikan bahwa tahapan yang akan dilakukan dalam melakukan penyederhanaan birokrasi ini, yang pertama itu berkaitan dengan penyetaraan jabatan. Jadi yang akan dilakukan penyetaraan jabatan itu adalah jabatan administrator. Yaitu jabatan administrator ini nanti akan dialihkan ke jabatan fungsional. Nah, penyetaraan jabatan ini yaitu pengangkatan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian atau inpassing pada jabatan fungsional yang setara. Nah, dalam hal ini bahwa penyetaraan jabatan tersebut juga nantinya disetarakan antara jabatan administrator nanti akan disetarakan dengan jabatan ahli media. Kemudian jabatan pengawas akan disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli muda. Dan pelaksana eselon 4 diserahkan dengan jabatan fungsional ahli pratama. Nah, ini yang akan nanti ruang lingkupnya jabatan-jabatan yang akan nanti disetarakan dalam kebijakan penyederhanaan birokrasi. Nah, bagaimana tahapan penyetaraan jabatan tersebut? Nah, ini juga mungkin sesuai dengan surat edaran yang kami terima dari kementerian, baik Pan-RB, kemudian juga dari Kemendagri, itu ada beberapa tahapan. Pertama, yaitu melalui usulan ya. Setelah ada usulan, kemudian adanya penelaahan berkaitan dengan pemetaan, kemudian verifikasi jabatan ya, yang mana saja sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya akan dilakukan validasi. Nah, validasi ini juga nantinya akan dilakukan baik oleh biro dari Kemendagri maupun biro organisasi, dan selanjutnya mungkin nanti akan disampaikan ke Kemenpan. Nah, kemudian tindak lanjut dari hasil validasi ini muncul nanti surat rekomendasi. Dan selanjutnya tahap berikutnya adalah pengangkatan dan pelantikan. Itu kurang lebih tahapan berkaitan dengan penyetaraan dari jabatan. Nah, kemudian berikutnya berkaitan dengan model ya, atau kalau sebelumnya mungkin saya akan coba uraikan dulu ya matrik pengelompokan model urusan pemerintahan yang ada di dinas ataupun badan di daerah kabupaten kota, karena ini berlaku semuanya sama secara nasional atau bersifat event ya dari kebijakan pemerintah pusat ini. Jadi ada 2 urusan pemerintahan, yaitu urusan pendidikan, keuangan dan pendidikan. Selanjutnya dalam hal urusan pemerintahan ini ada beberapa urusan dari mulai urusan pengawasan dan sampai ke terakhir urusan transmigrasi. Nah, di dalam hal ini juga tentunya permodelan ini merupakan suatu pengelompokan sehingga mana saja mungkin perangkat daerah yang masuk di dalam kategori di dalam model ini. Perlu saya jelaskan bahwa di dalam model ini juga tentunya juga sudah disebutkan berapa misalkan yang akan dialihkan atau disetarakan dan mana saja yang tidak ya. Nah, di dalam model 1 contohnya, jadi memiliki 2 seksi atau subbidang dan 3 subbagian. Ini dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa dalam model 1 ini nanti perangkat daerah OPD ini, perangkat daerah ini di bidangnya hanya memiliki 2 subbidang ataupun subbid ataupun seksi. Dan di sekretariat hanya memiliki 3 subbagian. Nah, ini berarti kalau model 1 ini kurang lebih hampir lengkap ya ininya, strukturnya. Kemudian di model 2 memiliki 2 seksi atau subbidang dan hanya memiliki 1 subbagian umum. Jadi di sekretariatnya hanya disisakan 1 subbag saja. Dan kemudian di model 3-nya tidak memiliki seksi atau subbidang, artinya bahwa semua dari jabatan
eselon 4-nya atau pengawasnya itu dialihkan ke jabatan fungsional dan hanya memiliki 2 subbagian di bawah sekretariat. Kemudian terakhir di model 4, nah di model 4 ini tidak memiliki sama sekali seksi atau subbidang, artinya tadi sama bahwa di bawah bidang itu sudah menjadi fungsional, kemudian tetapi memiliki 1 subbagian umum ataupun TO. Nah, dari setiap model ini sudah disebutkan perangkat daerahnya mana saja. Sebagaimana tadi contohnya, misalkan di model 1. Nah, di model 1 ini urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perhubungan dan Trantibum. Jadi bisa nanti masuk di sini kategori model 1 ini yaitu Dinas Perhubungan, kemudian Satpol PP dan juga BPBD ya. Masuk di model 1. Kemudian yang kedua di model 2 ya, yaitu berkaitan dengan urusan pemerintahan berkaitan dengan urusan keuangan dan pendidikan. Jadi kalau dijabarkan dengan perangkat daerah, diantaranya BPKAD, kemudian juga Bapenda, dan juga Disdikpora, ya, itu masuk di model 2. Kemudian yang berkaitan dengan kategori model 3, yaitu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan kepegawaian, perdagangan, komunikasi dan informatika, kemudian pengendalian penduduk dan KB, PMD, lingkungan hidup, tenaga kerja, perumahan dan kawasan permukiman, PU dan penataan ruang, kemudian juga kesehatan, Bapeda ya di sini masuk di perencanaan, kemudian perindustrian, KUKM dan Adminduk. Jadi model 3 ini yang tadi kami sampaikan bahwa ini mungkin hampir semua jabatan pengawasnya dialihkan ke jabatan fungsional. Kemudian yang berkaitan dengan model 4 yaitu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengawasan. Kemudian pengawasan pertanian, kemudian statistik, pertanahan, kelautan dan perikanan, kemudian juga kearsipan, poranya ya, pemuda olahraga, penanaman modal, pangan, kemudian P3A, pariwisata, perpustakaan, kebudayaan, kemudian Litbang, ESDM, kehutanan, sosial, dan transmigrasi. Nah ini yang merupakan bentuk dari penyetaraan jabatan dan juga penyederhanaan struktur organisasi berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi ini dengan permodelan. Jadi dengan permodelan ini mau tidak mau, suka tidak suka ya udah masuk di dalam kategori sesuai dengan model-model tadi. Karena ini sifatnya tadi saya sampaikan bahwa sifatnya given, ini semua juga mungkin sudah menyebut daripada urusan pemerintahannya ataupun perangkat daerahnya, sehingga mungkin perlu juga ya mungkin saya sampaikan awalnya dari uraian ini, bahwa emang sebelumnya tadi saya sampaikan bahwa proses penyerahan birokrasi ini cukup panjang waktunya. Karena tadi juga sudah disinggung bahwa sebelum ke permodelan ini muncul, sebetulnya sudah ada permintaan daripada penyetaraan jabatan ini di deadline waktu itu di Juni 2020 ya. Bahwa pada saat itu kami mungkin dari bagian organisasi sebagaimana difasilitasi oleh Kemendagri dan Biro Organisasi Provinsi sudah melakukan verifikasi ataupun pemetaan daripada jabatan-jabatan mana yang akan nanti dialihkan ke jabatan fungsional. Nah, dalam hal ini waktu itu sudah kami lakukan pemetaan dan kita mendapatkan sekitar 267 jabatan pengawas. Nah, namun dengan munculnya permodelan ini, sehingga mungkin ini menambah karena tadi ini sifatnya given, sehingga kita tidak bisa misalkan keluar daripada permodelan ini. Akhirnya yang kita peroleh nanti ini akan bertambah sekitar menjadi 301, nanti saya jelaskan. Nah,
ini berkaitan dengan ini juga mungkin perlu kami sampaikan ke rekan-rekan semua bahwa pada dasarnya kita intinya sudah melakukan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenpan RB ya. Dan pada saat itu kalau kita melihat bahwa kebijakan penyederhanaan birokrasi ini pada dasarnya melakukan perampingan terhadap struktur yang ada ya. Pada dasarnya juga mungkin kalau kita perhatikan di pidato Pak Presiden tadi bahwa tentunya akan dilakukan hanya 2 level atau 2 leveling saja. Sehingga ini juga mungkin cukup alot ya pembahasannya waktu itu. Awalnya kan dalam surat edaran pertama itu akan dilakukan dalam hal berkaitan dengan jabatan administrator ini termasuk di levelan eselon 3. Namun setelah adanya mungkin sharing antara Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, dan juga masukan-masukan dari teman-teman bagian organisasi se-Indonesia juga mungkin ini yang akan dilakukan penyetaraan jabatan ini akhirnya hanya di jabatan pengawas saja atau eselon 4. Nah, oleh karena itu tadi saya sampaikan sehingga mungkin muncul kebijakan dari pemerintah pusat ini dengan permodelan seperti ini. Nah, ini latar belakangnya kenapa yang disetarakan itu hanya eselon 4. Karena kalau kita bicara pemerintah daerah, jabatan tertinggi di kita ini kan hanya eselon 2A ya, yaitu Pasekda. Nah, sementara kalau bicara leveling yang disisakan hanya 2 level saja, berarti yang ada itu di pemerintah daerah itu hanya eselon 2 dan eselon 3. Artinya bahwa eselon di bawahnya, eselon 4, itu yang disetarakan. Walaupun pada dasarnya, ini perlu kami sampaikan juga bahwa selain modeling yang 4 model ini juga ada kriteria lain yang diantaranya bahwa yang tidak dilakukan penyetaraan jabatan atau artinya yang tidak dialihkan ke jabatan pengawas itu yang berkaitan dengan kewilayahan, yaitu jabatan-jabatan seperti yang ada di kecamatan dan kelurahan. Itu yang dipertahankan, artinya tidak dialihkan ke jabatan pengawas. Kemudian juga yang lain yaitu UPTD ya, UPT. UPT ini juga sama, tidak dialihkan ke jabatan fungsional atau dipertahankan. Selain itu juga termasuk di rumah sakit ya, di rumah sakit juga ada beberapa yang tidak, dan juga Kesbangpol. Kesbangpol juga itu tidak dialihkan, artinya dipertahankan. Prinsipnya yang terpenting bahwa penyetaraan jabatan ini juga tidak mengurangi penghasilan yang ada sebelumnya. Artinya bila mana teman-teman PNS ini awalnya jabatan pengawas atau eselon 4 sebelumnya dengan penghasilan sekian, nah ini tentunya juga tidak mengurangi daripada penghasilan yang sudah ada. Ini kita harapkan ya mudah-mudahan konsekuen ya, artinya bahwa nanti konsekuensi dari penyetaraan jabatan ini artinya tidak merubah penghasilan yang ada. Jadi dalam hal ini juga ini sudah kami sampaikan bahwa kelas jabatan fungsional penyetaraan jabatan ini juga nanti akan ditetapkan sama dengan kelas jabatan administrasi sebelumnya. Nah ini karena menjadi patokan, karena sekarang ini kan berkaitan dengan tunjangan kinerja atau tunjangan penghasilan itu berdasarkan kelas jabatan. Sehingga kelas jabatan awalnya misalkan di levelan rata-rata kalau jabatan pengawas itu di 10 ya, 9 ya. Rata-rata kelas jabatannya 9, mungkin nanti setelah disetarakan ke jabatan fungsional, tetap kelas jabatannya di kelas 9.
sehingga konsekuensinya tidak mengurangi terhadap penghasilan yang diterima. Kemudian dalam hal kelas jabatan fungsional yang lebih tinggi dengan kelas jabatan fungsional penyetaraan juga nanti ditetapkan paling rendah sama dengan kelas jabatan administrasi sebelumnya. Jadi memang kalau kita perhatikan juga mungkin nanti ada beberapa yang perbedaan-perbedaan ya berkaitan dengan tunjangan jabatan yang melekat di gaji ya. Setiap japung juga mungkin nanti berbeda-beda setiap japung tersebut. Namun yang terpenting yaitu nanti mudah-mudahan di TKD-nya ya di tunjangan kinerja ini juga tidak berubah banyak. Itu harapan kita, sehingga intinya teman-teman eselon 4 atau fungsional pengawas yang dialihkan nanti intinya tidak dirugikan, artinya penghasilannya juga tidak menurun. Nah, ini harapan kita. Dan berikutnya juga yang mungkin perlu kami jelaskan ya rekan-rekan semua, bahwa harapannya juga ini juga kami juga berharap ya, ini tentunya mungkin bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Pasca dari penyetaraan jabatan itu juga mungkin perlu dipikirkan. Artinya bahwa kepastian terhadap karir, kemudian juga kenaikan pangkatnya, dan instansi pembinanya juga mungkin ini perlu segera regulasinya juga bisa ditetapkan ya. Artinya jangan sampai pasca nanti penyederhanaan birokrasi ini ataupun pengalihan jabatan ini juga kepastian daripada regulasi ini belum keluar. Ini harapan kami semua, pemerintah daerah, rata-rata seperti itu, bahwa intinya perlu juga mungkin nanti diakselerasi ya berkaitan dengan regulasi terhadap jabatan fungsional hasil pengalihan jabatan. Ya kalau kita perhatikan mungkin nanti jabatan fungsional itu ada dua, yaitu jabatan fungsional murni dengan jabatan fungsional pengalihan. Barang tentu mungkin ini ada beberapa sedikit kendala atau masalah ya yang dihadapi, karena memang intinya teman-teman juga mungkin harus memahami bahwa penyetaraan jabatan ini tidak dilihat daripada basic pendidikan ya, basic pendidikannya apa, namun hanya dilihat dari penyetaraan terhadap jabatan yang diampunya ya. Artinya bahwa bila mana saya contohnya misalkan saya basicnya perencana, tapi saya saat ini ditempatkan di Dinas Pertanian misalkan, otomatis saya mungkin akan disetarakan dengan jabatan fungsional yang ada berkaitan dengan masalah pertanian, bukan berkaitan dengan perencanaan. Jadi memang ini ada sedikit beberapa permasalahan mungkin pasti timbul, namun harapannya juga ini menjadi bahan pemikiran di pemerintah pusat, sehingga mungkin nanti ada regulasi yang secara khusus untuk mengatur terkait dengan masalah jabatan fungsional yang hasil penyetaraan. Artinya juga mungkin teman-teman yang terdampak dengan penyetaraan jabatan ini, pertama mungkin ada kepastian karir. Kemudian yang keduanya juga berkaitan dengan penghasilannya. Kemudian selanjutnya juga kalau ditetapkan misalkan dengan angka kredit nanti, nah ini juga PAK-nya juga harus sudah dipersiapkan, termasuk instansi pembinanya, sehingga mungkin tidak ada intinya tadi jangan sampai misalkan ada teman-teman yang misalkan akan naik pangkat, tapi terhambat dengan penyetaraan jabatan ini. Karena kalau saya perhatikan juga kalau untuk kenaikan pangkat di bulan April, bila mana misalkan eksekusi di Desember, ini usulannya tentunya sudah diajukan. Ini jangan sampai misalkan terhambat karena penyetaraan jabatan. Ya, ini harapan-harapan kita semua. Karena tadi intinya bahwa kami di pemerintah daerah ini hanya melaksanakan
eh, petunjuk dari pemerintah pusat seperti itu. Nah, berkaitan dengan aturan main dan nanti regulasi yang berkaitan dengan ini, kami dari pemerintah daerah kebanyakan mungkin teman-teman pemerintah daerah lain pun mengajukan usulan-usulan. Contoh misalkan yang perlu juga disikapi oleh kita semua. Nah, belakangan juga muncul Permendagri nomor 25 tahun 2021 ya, berkaitan dengan PTSP. Nah, PTSP ini sebetulnya kan di dalam tadi sudah kita sampaikan masuk di kategori 3 kalau nggak salah ya. Tapi faktanya dengan munculnya Permendagri nomor 25 tahun 2021, ini PTSP ini hanya disisakan 3 pejabat struktural saja, yaitu kepala, sekretaris, dan juga kasubag umum. Nah, ini juga kan sudah keluar dari apa yang telah diajukan di dalam apa namanya hasil daripada penyetaraan jabatan. Nah, selanjutnya juga nanti di dalam struktur organisasinya PTSP itu di bawah kepala ini nanti hanya disisakan 2 koordinator. Koordinator berkaitan dengan perizinan dan koordinator berkaitan dengan penanaman modal. Sisanya berarti ini tentunya akan diisi oleh jabatan fungsional, termasuk mungkin ke bawahnya. Karena tadi prinsipnya di Permendagri 25 ini hanya disisakan 3 pejabat struktural saja. Nah, ini juga mungkin perlu disikapi kita bersama. Kalau kita perhatikan di Permendagri tersebut, itu sudah di deadline waktunya. Hanya diberikan waktu 2 bulan saja sejak ditetapkan kemarin itu keluar di bulan Juli ya, di akhir Juli. Kalau hitung-hitungan berarti akhir September. Nah, sementara yang menjadi permasalahan di PTSP ini tidak ada satupun jabatan fungsional yang ada ya, yang nyambung dengan masalah itu. Kita sudah lihat, sudah cek beberapa kamus jabatan, tidak ditemukan jabatan yang selaras, yang sesuai dengan beberapa jabatan yang terkait dengan perizinan dan penanaman modal. Namun sudah kita usulkan ke pemerintah pusat. Dan kalau saya lihat di ini ngobrol dengan teman-teman di pemerintah pusat di Kemendagri, mungkin ini baru diusulkan, baru diproses Pak. Mudah-mudahan mungkin segera turun japungnya ya, ditetapkan japungnya, sehingga mungkin bisa mengakomodir. Ini bagaimana bisa kalau misalkan deadline tadi 2 bulan, karena kita termasuk kategori PTSP yang mandiri, artinya tidak digabungkan dengan urusan pemerintahan lain. Kalau yang masih bergabung dengan urusan pemerintahan lain, itu diberi deadline-nya 2 tahun. Tapi kalau kita di Kerawang, PTSP-nya kan sudah mandiri, hanya 2 bulan saja. Nah, ini juga menjadi bahan pemikiran kita semua, dan kami juga dari bagian organisasi dengan tetap berkoordinasi dengan biro organisasi dan teman-teman bagian organisasi di Jawa Barat untuk berkonsultasi dengan pemerintah pusat, baik dengan Kementerian Dalam Negeri ya khususnya. Ini bagaimana kalau deadline-nya seperti itu, sementara japungnya juga tidak ada. Ya kalau dieksekusi, mau dieksekusi kumaha. Begitu kira-kira ya. Nah, ini memang demikian ya kira-kira gambaran secara umum berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi. Saya kira itu mungkin Mbak Pani, Mas Wawan, kira-kira gambaran berkaitan dengan masalah penyederhanaan birokrasi. Kalaupun mungkin rekan-rekan atau teman-teman yang lain mau ada sharing, ya bisa nanti via ini ya, via WA ya, ataupun ini silahkan, ataupun kalau mau interaktif ya silahkan saja, namun mungkin bisa dibatasi beberapa pertanyaan saja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.